Salam. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini, dimanapun Bapak Ibu berada. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umatnya. Dukung terus channel YouTube Multimedia GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Berita Jemaat pada saat ini Minggu 25 Juli tahun 2021. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual dan akan dilayani oleh Pendeta Marsina Anisinta STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH serta penetua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Bapak, Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirim ke nomor rekening 301 0202 00991-6 atas nama Kas Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakan pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita Jumat yang kami sampaikan. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang dimanapun berada, kita siapkan hati dan waktu kita untuk datang kepadanya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20, bait yang pertama dan bait yang kedua. Oh hari istirahat. Jemaat berdiri. Oh hari istirahat, ceria dan cerah, berlipur hati sarah. Oh hari mulia, bernyanyilah semua, bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah kepada Yang Esa. Padamu hari Ahad terciptalah terang, dan Kristus Juru Selamat lama kita menang. Padamu pun terjadi, Roh Kudus diberi, sempurna tiga kali, terangmu berseri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Jemaat sekalian diundang untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 421, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, tak perisai hidupku, tak perisai hidupku. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa kita untuk mohon pengampunan dosa dan menyampaikan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ucapan syukur dan terima kasih kami karena Tuhan telah menyertai kami hingga hari ini. Tuhan telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa pada kami ya Tuhan. Kini dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, seraya membawa keberadaan kami. Kami adalah manusia yang lemah di hadapan-Mu ya Tuhan. Dibuktikan kami sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sebaiknya dibuat oleh kami setiap saat. Kami sering meninggalkan Tuhan, kami sering lupa akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sekarang merasa adalah manusia yang sangat berdosa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan ketulusan hati kami mengaku dengan tulus ikhlas bahwa kami adalah orang yang bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mohon pengampunan-Mu terhadap kami. Layakkan kami senantiasa hidup dalam pengasihan-Mu. Biarlah kami dipelihara, dirawat setiap saat. Kami mohon hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Di balik semuanya itu Tuhan, kami juga mengingat kebaikan-Mu sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan rasa damai sejahtera kepada kami. Tuhan telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami hingga saat ini. Tuhan telah memberikan kepada kami anugerah yang luar biasa. Kami boleh mengasihi anak-anak kami boleh mengasihi istri, suami kami, keluarga kami, dan orang-orang terdekat kami. Ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan juga telah memberikan kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan hidup kami hingga saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur atas semuanya. Kami sampai ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Tuhan karena baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih ya Allah. Kemohon juga penyertaan-Mu terhadap ibadah kami saat ini. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh diberikan kepada kami.
agar supaya kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa karena pengurapan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengampunan kami dan doa ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali Bapak Ibu, jemaat sekalian, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderang, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderang, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Allah yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang 11 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-15. Pembacaan kita dengan judul Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud.
Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepaskan engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Demikian pembacaan Alkitab untuk kita hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai ayat 21. Dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga karena kebaikan dan kasih setiamu. Kami boleh menikmati hari-hari kehidupan kami dan di hari yang kudus dan mulia ini, hari istirahat. Engkau telah menyediakan waktu bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkenanlah Tuhan Allah menyertai setiap kami yang datang kepadamu saat ini. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memperoleh hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti, memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu dimanapun yang boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dan pakailah hamba dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Bersabdalah ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan nas firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 dengan perikop tadi Yesus berjalan di atas air. Firman Tuhan demikian, "Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, 'Aku ini, jangan takut.' Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka
tujui. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar bapak ibu saudara yang mengikuti ibadah virtual saat ini? Saya berharap bapak ibu saudara-saudari semua diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema kecil dalam perenungan saya hari ini adalah jangan ragu, jangan takut. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, rasa takut itu adalah perasaan yang wajar dimiliki oleh setiap orang, siapapun itu. Dari anak yang kecil sampai orang tua, orang dewasa punya perasaan takut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasa takut itu berarti merasa gemetar, rasa gentar, rasa ngeri menghadapi sesuatu atau menghadapi bencana. Atau juga rasa takut itu berarti tidak berani. Tidak berani, entah tidak berani berbuat, tidak berani melewati, tidak berani menderita dan lain sebagainya. Dan juga rasa takut itu bisa merasa cemas atau khawatir. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saat ini kita merasa takut, entah takut terhadap apapun, karena saya katakan tadi wajar kalau kita manusia ini punya rasa takut. Jikalau bapak ibu punya rasa takut, maka ada banyak hal yang bapak ibu lakukan. Salah satunya berdoa, salah satunya memohon pertolongan Tuhan, salah satunya berlindung kepada orang yang kita rasa bisa melindungi diri kita. Itu yang biasa akan kita lakukan. Kalau kita takut terhadap suasana gelap, anak-anak misalnya, mereka akan lari mencari orang tuanya. Ada juga orang yang takut ketinggian sehingga tidak pernah mau naik pohon misalnya. Kalau ia takut ketinggian. Ada yang takut gagal sehingga ia tidak berani untuk mencoba. Bahkan ada yang takut hanya karena suara-suara petir atau lain sebagainya. Nah bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak hal yang membuat kita manusia takut. Dan dalam kisah ini, ketika para murid sedang naik perahu dan sudah berada jauh dari pantai 2 atau 3 mil, ini sekitar 4 kilometer, angin ini sangat kencang sekali. Hal yang membuat mereka sangat ketakutan itu adalah kehadiran seseorang yang berjalan di atas air. Pertanyaannya, mengapa mereka begitu takut? Mengapa para murid ini begitu takut? Mereka takut kepada hal-hal yang berkaitan dengan roh-roh jahat, sehingga mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu, Bapak Ibu Saudara. Rasa takut itu membutakan pikiran mereka sehingga tidak lagi mampu untuk mengenali Yesus yang selama ini telah bersama-sama dengan mereka. Dan yang Yesus lakukan itu adalah memperkenalkan dirinya kepada para murid. Katanya, "Aku ini, jangan takut." Jadi kata "aku ini" merupakan sebuah bentuk penegasan bahwa Yesus itu hadir secara nyata. Dia bukan hantu seperti yang ditakutkan oleh para murid. Nah, saat itu juga para murid ini merasa tenang. Mereka mengenali pernyataan Yesus itu. Kehadiran dan pernyataan Tuhan Yesus tersebut membuat mereka merasa lebih tenang. Sehingga sampailah mereka kepada tempat tujuan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dalam kisah ini? Dari kisah ini, yang dapat kita pelajari adalah bahwa ketakutan itu merupakan hal yang wajar dan bisa dialami oleh semua orang. Takut dalam hal apapun, takut dalam bentuk apapun.
dan bisa dialami oleh setiap orang. Saya katakan tadi, entah itu anak kecil, entah itu yang pemuda, atau bahkan sampai orang tua. Atau saat ini Bapak Ibu, apa yang membuat kita merasa takut? Ada banyak mungkin, dan barangkali ada jawabannya di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tapi pernyataan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-20, "Aku ini, jangan takut." Pernyataan Tuhan Yesus ini tidak berlaku hanya bagi para murid yang saat itu ada di atas perahu, tetapi juga kita meyakini bahwa perkataan Tuhan Yesus ini pula juga berlaku bagi kita di masa sekarang. Bahwa Tuhan Yesus hadir untuk menguatkan kita, untuk membantu kita melewati setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, asalkan kita bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, saat ini pun kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Dan saya juga percaya kita akan berhasil mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ini adalah salah satu bentuk tiupan angin yang sedang kita alami bersama saat ini. Tidak hanya di jemaat kita, di gereja kita, tetapi di kawasan kita, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia menghadapinya bersama-sama. Menghadapi situasi yang tidak nyaman ini bersama-sama. Tapi mari kita diajak untuk datang meminta pertolongan Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita belajar untuk datang kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan. Karena bisa jadi melewati pandemi COVID-19 ini, Ia ingin kita mengingatnya. Ia ingin kita datang selalu meminta pertolongan kepadanya. Dan mungkin ada hal lain yang saat ini membuat kita takut, membuat kita panik. Tapi datanglah menghampiri Tuhan, jangan ragu, jangan takut. Tapi dengan penuh kepercayaan kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan siapa yang kita lihat, siapa yang ada di depan kita. Para murid awalnya meragukan, awalnya mereka takut. Kemudian barulah mereka mengenal, oh itu Yesus. Seyogyanya kita pun, Bapak Ibu Saudara, kita terlebih dulu mengenal siapa yang ada di hadapan kita. Siapa Yesus yang kita sembah. Siapa Yesus yang bersama-sama kita sembah saat ini. Siapa Ia yang menolong kita. Melewati firman Tuhan ini kita diingatkan, jangan ragu, jangan takut, datang saja menghampiri Tuhan dengan kepercayaan penuh. Ia akan mengulurkan tangannya dan menolong kita dalam situasi apapun. Rasa panik, rasa takut hanya akan menambah beban di dalam jiwa kita, yang akhirnya membuat kita hanya bisa meringkuk di bawah tekanannya. Nah, bukankah Ia berjanji melewati firman-Nya bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita dan akan selalu menyertai kita. Ulangan pasal 31 ayat 6. Lalu mengapa kita masih ragu? Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Bapa. Kau telah memampukan kami menyediakan waktu saat ini untuk memuliakan Tuhan. Dan terlebih kami telah mendengarkan firman yang Engkau sampaikan bagi kami. Kiranya kami boleh semakin diberkati dan semakin menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami Bapa sepanjang hari ini atau sepanjang minggu-minggu yang akan kami lewati. Kiranya Bapa memberkati setiap perjalanan kami, kehidupan kami, bahkan tugas-tugas kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam kerendahan hati kami yang datang kepadamu saat ini menaikkan rangkaian doa syafaat kami.
Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, dan kami percaya Bapa terlebih dahulu tahu apa yang kami kehendaki, apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami, apa yang menjadi persoalan pergumulan kehidupan kami, dan apa yang kami hadapi di dalam dunia ini. Kiranya setiap kami boleh berdoa atas keyakinan dan kepercayaan, mempercayakan hidup kami kepada Allah untuk dipimpin dan dipelihara sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Kami memohon, meminta dan berdoa kepadamu Tuhan saat ini. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja yang boleh melayani dari pusat kota sampai ke pedalaman desa. Tuhan, berkatilah setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan, bahkan setiap pribadi yang boleh datang dan beribadah kepada Tuhan baik secara tatap muka maupun secara online. Tuhan sertai, Tuhan berkati, agar setiap persekutuan kami boleh menjadi persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh pelayanan gereja Tuhan dimanapun berada, agar kiranya gereja-gereja Tuhan senantiasa menjadi tempat yang semakin baik untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Senantiasa kami boleh bergandengan, bersatu padu, melaksanakan tugas panggilan dan pelayanan kami. Berkatilah para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penatua dan diakon, dan siapapun yang dengan sukacita melayani Tuhan. Engkau kiranya memberi kekuatan senantiasa bagi seluruh pelayan Tuhan, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan di gedung gereja. Tuhan menjadikan mereka sebagai berkat, menjadikan mereka untuk tetap setia sebagai pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur karena kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan bagi jemaat-Mu di gereja kami maupun jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, sehingga pada saat ini kami dapat memuliakan dan memuji nama-Mu. Dan bagi jemaat yang belum berkesempatan hadir, belum berkesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan saat ini oleh karena kesibukan dan tanggung jawab yang tidak dapat ditinggalkan, biarlah Allah memampukan mereka untuk selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, melewati setiap persekutuan yang boleh mereka ikuti. Kami berdoa pula bagi pemerintahan di negeri ini. Engkau kiranya Bapa senantiasa bekerja, Kau senantiasa pakai para pemimpin kami, agar mereka senantiasa memberikan pelayanan terbaik mereka bagi masyarakat di seluruh negeri kami yang kami cintai. Serta dijauhkanlah mereka dari segala keburukan yang dapat memecah belah persatuan bangsa negara kami. Kami berdoa ya Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu pula ketika kami bersama dengan seluruh masyarakat, bahkan dari berbagai belahan dunia, kami menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami memohon, kiranya pandemi ini boleh segera berlalu dari muka bumi ini, sehingga kehidupan kami bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Dan bagi saudara-saudari kami yang terbaring sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan keberadaan mereka, Tuhan pulihkan kesehatan tubuh fisik mereka, sehingga mereka yang sakit dikuatkan, disehatkan dan disembuhkan. Mereka yang bergumul, Tuhan berikan jalan. Mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia maupun usia kelahiran maupun usia pernikahan, Tuhan juga membimbing dan memelihara kehidupan mereka satu persatu. Kami juga berdoa ya Allah bagi saudara-saudari kami yang mungkin saja kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya Bapa menggantikan segala sesuatunya dalam hidup mereka, supaya penghidupan mereka tetap layak di hadapan Tuhan, supaya mereka tetap bisa merasakan berkat Tuhan dan tidak ada kesengsaraan yang terus bertambah karena pandemi COVID-19 yang masih belum bisa berakhir.
Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami serahkan pergumulan jemaat-Mu dan masing-masing kehidupan rumah tangga mereka ke dalam pertolongan tangan Tuhan. Inilah seluruh doa syafaat kami Tuhan. Kami tahu Allah yang maha peduli dan tahu atas kehidupan kami akan selalu melihat mana yang terbaik dalam kehidupan kami. Bila doa kami saat ini betul-betul berkenan di hadapan Tuhan, Kau berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami Bapa, sehingga dengan kesehatan dan umur panjang kami senantiasa mampu melakukan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kini ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Sebagai nas pengantar, kami sampaikan demikian. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat yang ke-8 dan 1 Tawaris 29 ayat yang ke-17a. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kembali Tuhan, kami menundukkan kepala kami di hadapan-Mu yang kudus, seraya menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan telah memelihara kami hingga saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang Engkau perdengarkan kepada kami boleh memberi kekuatan kepada kami, agar kami senantiasa tetap berada dalam naungan kasih-Mu. Tuhan, begitu banyak harapan yang ada dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa mengandalkan Engkau yang senantiasa memelihara kami. Atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, pada saat ini kami mau mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon Engkau berkati persembahan kami ini, boleh dipakai untuk pelayanan firman Tuhan dan pembangunan gereja-Mu. Kami juga mohon Engkau boleh mengajari kami untuk menggunakan berkat yang tersisa pada kami, agar kami boleh memakai untuk pemenuhan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, bersamaan dengan ini juga kami mau mempersembahkan kehidupan kami di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang harum. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, diakhiri dengan nyanyian Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.